Oke Wak, setelah kami selesai acara di Pondok Al-Asalimu, kami melanjutkan perjalanan ke Pondok Cabang Kapontori yang letaknya itu di pedalaman sangat-sangat dalam, sampai-sampai sinyal pun tidak ada. Kami sampai di sini sekitar jam 5 sore, menempuh perjalanan sekitar 2 jam lebih. Di sini cabang sekitar baru 1 tahun, Wak. Ini dia Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Buton. Di sini ustadznya ada 2, Ustadz Sya'ban dan Ustadz Anas. Marhaban ya marhaban ya nural marhaban marhaban sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallu alaihi. Semuanya duduk, kita tawajukan diri kita, tawajukan hati kita, dengarkan nasihat Rapat aja, rapat. bagaimana apa yang nanti dinasihatkan untuk kita lihat langsung. Adanya pondok pesantren di suatu tempat ini perlu kita syukuri bersama, karena ini secara tidak langsung akan mendatangkan kebaikan secara zahir, kebaikan secara batin. Kebaikan secara zahir akan mendatangkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak kelihatan cahayanya, Pak, ya karena memang mata kita ini terlalu banyak maksiat, sehingga cahaya-cahaya yang muncul dari rohani ini nggak tampak. Diceritakan oleh Habib Abdul Qadir, beliau mengatakan bahwa pernah ada seorang wali, beliau berjalan melewati suatu kampung. Tiba-tiba di situ beliau melihat ada satu rumah yang bersinar. Maka beliau heran, ini rumah ini kok bersinar, ini rumahnya siapa? Beliau tanya kepada orang situ. Maka orang tadi mengatakan, oh ini rumahnya Fulan bin Fulan. Apa amalan dia? Oh dia orang biasa, Pak. Tetapi rumahnya kok kelihatan berkah sekali. Ada nur, ada cahaya. Saya nggak melihat, Pak. Memang kita ini matanya mata buta sebenarnya, kurang tajam. Nanti ketika kita di akhirat, Allah tajamkan mata kita. Fabasarukal yauma hadid. Di dunia ini mata kita ini karena banyak maksiat, akhirnya terhalang dari hijab. Kalau mata kita ini jarang maksiat, Allah tampakkan janji Nabi, di mana di rumah di situ dibacakan Al-Quran, maka rumah tadi yataro'a ala ahli sama, tampak dilihat bagi orang-orang di atas langit, seperti cahaya-cahaya bintang tampak terlihat oleh ahli bumi. Jadi mencorong, bersinar, gitu loh. Rumahnya dibacakan Quran itu kalau dilihat oleh para malaikat bersinar itu. Para sahabat mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami lihat itu pagi tadi malam sampai menjelang pagi, rumahnya Usaid bin Khudair itu kok tampak cemerlang, putih, bersinar. Maka Nabi katakan, oh kamu tampak wahai Usaid
seandainya kamu baca Quran kamu sampai subuh, maka itu akan tampak oleh semua orang. Jadi itu tadi malaikat pada berjejal-jejal di situ sampai langit. Mereka ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Sayyidina Usaid bin Khudair radhiyallahu ta'ala anhu. Hanya saja Sayyidina Usaid bin Khudair ini ketika membaca Quran, karena saking banyaknya malaikat, kudanya ini melihat sehingga dia kaget, takut atau terkejut atau bagaimana. Kuda melihat cahaya, akhirnya dia meringkik berdiri sambil sehingga khawatir Sayyidina Usaid bin Khudair kalau seandainya nanti anaknya yang tidur di samping kandang kuda tadi terkena pijakan kakinya kuda tadi. Akhirnya beliau berhenti dari membaca Al-Quran. Jadi berhentinya karena mengkhawatirkan anaknya yang kecil tidur di samping beliau. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, ulama tadi pun akhirnya beliau bertanya, ini yang punya rumah ini mesti ada amalan. Maka orang-orang tadi mengatakan, oh iya, jadi pemilik rumah ini atau rumah yang tuan maksud itu dulu pernah disinggahi beberapa hari oleh pimpinannya wali pada zamannya, yaitu Sayyidina Junaid al-Baghdadi rahimahullah. Disinggahi oleh seorang wali itu bisa menjadikan rumahnya itu tempat turunnya para malaikat sampai bertahun-tahun. Bagaimana kalau seandainya satu tempat itu dijadikan sebagai pondok pesantren, maka itu akan menjadi pusat turunnya rahmat Allah, pusat cahaya di situ, pusat kumpulnya para malaikat. Maka kita harus bersyukur, insya Allah ya? Syukur yang sungguh-sungguh. Suatu hari Sayyidina Muhammad bin Sirin, Al-Imam Muhammad bin Sirin, beliau masuk di dalam masjid. Beliau pada saat itu ketika masuk di masjid ada dua majelis. Satu majelis bayan, cerita-cerita. Satu majelis ilmu, ngaji, masail dan sebagainya. Maka beliau bingung, ini kita mau masuk kemana, duduk di mana ini saya. Maka beliau akhirnya setelah sholat tahiyatul masjid, istirahat, wiridan sebentar, tiba-tiba tertidur. Maka ketika tengah-tengah tidur, tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini menyapa, mengatakan bahwa Muhammad, aku tuh duduk di situ di majelisnya Humaid bin Abdullah Al-Himyari, salah seorang ulama yang alim, punya majelis ilmu di situ. Jadi majelis ilmu itu majelis yang dihadiri oleh para malaikat, bahkan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam pun hadir. Maka kalau kita ini menyaksikan majelis ilmu itu, saksikan dengan mata yang benar, mata mengagumkan. Jangan sekali-kali kita pandang dengan mata sebelah. Ini majelis apa? Ini santri cuma 5 lagi. Jangan pandang seperti itu, salah. Kita pandang ini adalah majelis yang sangat besar, majelis yang akan membuat perubahan di seluruh dunia, majelis tempat datangnya para malaikat, tempat datangnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Maka dulu di Yaman itu ada satu majelis yang dibikin oleh Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habashi. Beliau ini biasa kalau habis subuh ngaji nahwu. Sehingga ada sebagian orang dia seolah-olah meremehkan. Ini majelis habis subuh ja'a zaitun terus.
Sampai kapan ini majelis seperti ini? Nah, kemudian dia tertidur, nggak mau ngaji di belakang, tertidur. Tiba-tiba dia mimpi melihat di dalam majelis itu ada hadir 3 orang. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada juga Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dan satunya Allah lupa. Jadi baginda Nabi pun hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Maka jangan sekali-kali kita meremehkan majelis ilmu, bahaya. Baik santri maupun ustadz maupun siapa saja. Maka Nabi katakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bazzar, kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Jadilah kamu kalau hidup itu salah satu daripada 4 orang ini. Imma orang yang alim mengajarkan ilmu, atau orang yang santri belajar ilmu, atau orang yang mustami' suka mendengarkan ilmu, atau minimal kalau kamu tidak mau belajar, tidak bisa belajar ilmu, tidak bisa mengajarkan ilmu, tidak bisa mendengarkan ilmu, minimal muhibban, senang dengan majelis-majelis ilmu, senang dengan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Wala takun khamisan, jangan kamu menjadi orang kelima sehingga kamu nanti hancur. Siapakah orang yang kelima ini? Orang yang tidak senang. Bahaya. Itu bahaya. Maka dulu di India ini ada satu pesantren yang Masya Allah, sampai sekarang Allah jaga, Allah lindungi, dan telah memproduksi ratusan ribuan ulama, bahkan telah membawa perubahan besar di negara India secara umum. Pesantren ini namanya pesantren Dioban. Kalau kita pergi ke pesantren Dioban sekarang, itu pondoknya besar, Masya Allah, santrinya banyak, baik dari negeri maupun luar negeri. Tetapi kita perlu mengetahui bahwa dulu madrasah Dioban itu madrasah yang sangat-sangat kecil, bahkan bangunannya saja tidak ada. Dulu itu santrinya cuma 1, gurunya juga cuma 1. Gurunya namanya Mahmud, santrinya namanya Mahmud. Di nama guru dengan santri itu sama, 1. Tetapi ini santri dan guru yang sungguh-sungguh, ngajinya pun di bawah pohon delima. Sampai sekarang Allah abadikan pohon delimanya masih ada. Hadirin dan bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan seiringnya waktu maka Allah terima pengorbanan mereka berdua, sehingga yang santrinya namanya Mahmud ini suatu saat dengan berjalannya waktu beliau menjadi Syekhul Hind, gurunya seluruh ulama di India. Kemudian di antara santri-santri mereka muncullah para mujahid, para ulama-ulama besar. Di antaranya yaitu Al-Imam Muhammad Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Jadi Maulana Ilyas itu dulu mondoknya di situ. Nah, Maulana Ilyas itu bagaimana pengaruhnya? Masya Allah, pengaruhnya sampai di negara kita, sampai di sini, di bau-bau. Ini semua santri-santri yang terkesan dengan Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Berkahnya Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Kita tahu agama, kita tahu 6 sifat, kita tahu ini semuanya gara-gara Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Coba bayangkan pahalanya berapa itu, berapa tinggi derajat mereka pendahulu-pendahulunya. Maka kita ini jangan sekali-kali meremehkan majelis ilmu. Pandang dengan besar, pandang dengan mata mengagumkan. Karena kalau kita pandang dengan mata mengagumkan, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan banyak anugerah, banyak manfaat. Insya Allah tuan-tuan. Insya Allah.
Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, wujudnya pesantren di tempat kita ini betul-betul kita syukuri. Dan tanda syukurnya bagaimana? Tanda syukurnya pertama kali kita dukung. Kita dukung bersama-sama. Kita bantu bersama-sama. Bantu secara zahir, bantu secara batin. Ini semuanya akan mendatangkan kebaikan. Insya Allah tuan-tuan. Bantu secara batin bagaimana? Kita doakan. Doakan ustadz-ustadznya, doakan santri-santrinya. Ini salah satu cara cinta kita kepada ilmu. Kalau kita ada rasa cinta kepada ilmu, rasa cinta kepada ahli ilmu, nanti suatu saat pasti dan pasti Allah akan mewujudkan dari anak turun kita ulama-ulama yang akan memperjuangkan agama, menggembirakan kita ketika kita telah di dalam kubur. Janji Allah. Maka dulu ayahnya Imam Ghazali, di dunia ini nggak ada yang nggak ngerti, yang nggak ada yang nggak kenal namanya Imam Ghazali. Semua orang kenal, kitabnya dipelajari sampai zaman sekarang. Imam Ghazali ini punya saudara namanya Ahmad, beliau sendiri namanya Muhammad. Imam Ghazali ini bukan anaknya orang alim, bukan. Ayahnya itu penjual, pedagang manisan. Kalau zaman sekarang mungkin jualan es atau pedal pop itu mungkin, es krim mungkin juga, wallah alam. Beliau ini suka jualan es krim kalau manisan kayak gitu. Dan beliau ini saking cintanya kepada ahli ilmu, saking cintanya kepada majelis-majelis ilmu, maka setiap berjualan melewati majelis ilmu, beliau akan duduk di situ minta doa kepada ulamanya, kepada ustadznya. Kemudian jajan-jajannya tadi itu kadang-kadang dibagikan kepada santri-santri yang ngaji di situ. Rugi Pak, secara zahir rugi, secara batin tidak. Bahkan secara zahir pun juga tidak rugi. Karena orang itu dengan sedekah dia akan senang hatinya. Nabi mengatakan mana qasa malun min zakah, mana qasad malun min zakah. Tidaklah berkurang harta itu sebab zakat. Harta itu sebab sedekah tidak akan berkurang. Mana qasad malun min sedekah. Tidak akan berkurang harta itu kalau disedekahkan. Hadirin subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak berkurang? Zahirnya berkurang, iya. Zahirnya berkurang, tetapi Allah gantikan dengan hati kita yang senang. Nah, senangnya hati ini tidak bisa dibeli Pak, tidak ada pasarnya. Dan orang itu kalau hatinya senang, happy, dia sehat. Subhanallah. Dikatakan oleh para dokter, termasuk di antara yang menjadikan penyakit itu menjadi kronis, itu diantara sebabnya karena stres. Orang itu kalau stres dia sakit parah, bisa drop langsung. Tapi kalau orang itu happy, senang, seperti orang-orang Bajo itu, walaupun sakit di tengah laut pun dia senang hatinya. Sakit parah pun tidak masalah, hilang dia, dianggap apa ini paling pegelinu, hilang sudah. Maka penting, si senangnya hati ini hanya bisa didapatkan apabila kita ini bersedekah. Maka dikatakan oleh para ulama, dawu marudhakum bisodaqah. Kalau kamu sakit, obati sakitmu dengan sedekah. Dan ternyata itu menyembuhkan. Karena dengan asbab senang hati, gembira, yang tadinya sakit itu jadi membaik. Tubuh kita ini, kata ahli-ahli kedokteran, itu seperti power bank. Power bank itu loh, dia bisa menyimpan energi yang sewaktu-waktu bisa digunakan. Maka kalau kita puasa itu tidak akan mati, tidak ada orang mati sebab puasa. Salah itu. Karena orang itu kalau puasa nanti lapar, badan itu akan mencari sumber energi daripada sel-sel tubuh yang ada di dalam tubuh. Justru malah gula-gula yang lebih
zat-zat gula yang lebih, glukosa yang lebih, itu akan dipecah-pecah, kemudian diambil energinya, sehingga malah sehat. Maka orang sakit gula itu kalau puasa malah sehat dia, karena gula yang produksi gula yang lebih itu akan diserap dia, dijadikan energi. Masya Allah. Oh, ini badan kita itu badan yang sudah Masya Allah komplit kok. Insya Allah tuan-tuan. Ini contohnya seperti itu. Jadi hadirin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita senang dengan majelis-majelis ilmu seperti ayahnya Imam Ghazali. Sehingga di antara yang sering beliau mintakan doa kepada orang-orang alim, beliau minta kepada mereka, Syekh, tolong doakan saya punya anak seperti Syekh. Itu. Makanya bapak-bapak wali santri ini kalau ingin anaknya menjadi orang alim, orang soleh, jangan hanya dipondokkan saja. Kadang-kadang kalau pulang itu dibawa kepada orang soleh, minta doa kepada mereka. Orang soleh itu mana Pak? Banyak. Orang soleh itu banyak. Insya Allah tuan-tuan. Jadi jangan kalau pulang cuma dipulang nanti dia suruh kerja main-main, rugi. Sering dibawa kepada orang-orang soleh, kiai-kiai, ulama-ulama, ziarah, silaturahim, bawa kepada ustadz-ustadz, doakan Pak Ustadz ini, doakan anak saya supaya Allah jadikan hafid Quran. Insya Allah. Itu dulu amalannya Mbah Yai Mahmud, ayahnya mau Kiai Zero itu seperti itu. Sering pergi ke kiai-kiai besar, ke wali-wali di Jawa Timur, di Jawa secara khusus, mintakan doa untuk anaknya. Maka tidak heran kalau ayahnya Imam Ghazali selepas itu lahir putra namanya Ahmad dan Muhammad, yang suatu saat akhirnya yang Ahmad ini Masya Allah, Allah jadikan termasuk ulama yang kalau bicara itu Masya Allah mengesankan hati. Tidak ada orang hadir di majelisnya Ahmad, Syekh Ahmad, kakaknya Imam Ghazali ini atau adiknya Imam Ghazali ini, melainkan pasti dia akan tobat, menangis kepada Allah. Berapa banyak orang tobat hadir di majelis beliau. Masya Allah, kalau bicara Masya Allah, Allah jadikan pembicaraannya itu pembicaraan yang penuh mengandung hikmah. Karena saking zuhudnya, karena saking waroknya, sebagaimana dalam hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, barang siapa yang dia ini warok terhadap dunia 40 hari saja, nanti Allah akan munculkan perkataan-perkataan hikmah, untaian kata-kata hikmah dari mulutnya. Nah, kita ini sulit jaga seperti itu, Pak. Kita ini sudah tiap hari bicara kotor kadang-kadang, bagaimana mau keluar kata-kata hikmah? Nah, ini bahaya. Insya Allah ya? Nah, muncul anak yang kedua namanya Muhammad Al-Ghazali, Masya Allah, yang kitabnya sampai sekarang dipelajari oleh para ulama, para santri. Berapa banyak pahala beliau, Masya Allah. Jadi orang itu kalau mendidik anaknya, memondokkan anaknya, itu maknanya dia ingin memperpanjang usia, memperpanjang umur. Karena nanti kalau dia mati, dikatakan oleh para ulama, waladun soleh yad'ulah. Di antara amalan yang akan menjadikan amal dia terus berlanjut walaupun setelah mati, yaitu anak-anak soleh yang akan mendoakannya selepas dia di alam kubur. Insya Allah tuan-tuan. Maka anaknya kalau di pondok itu disyukuri. Nah, syukurnya bagaimana Pak? Syukurnya itu didukung, jangan sampai diberi berita-berita yang menjadikan anaknya itu tidak betah. Jangan kasih tahu, nak, ayammu mati ketabrak. Jangan. Nak, kambingmu lepas, kambingmu sakit. Jangan, bahaya. Nanti sedih dia. Insya Allah, semua berita-berita rumah jangan diberitakan. Beri, kasih dia cerita-cerita yang menyemangatkan. Tanya dia, kasih hadiah. Begitu tandanya orang syukur. Tandanya orang syukur itu
kalau seandainya anaknya itu berhasil mencapai satu prioritas tertentu, satu target tertentu, maka kita syukuran, panggil tetangga-tetangga. Saya masih teringat Pak Yuzeron itu, Masya Allah, undang tetangga-tetangga, sembelih kambing. Kemudian beliau sampaikan, Alhamdulillah, hari ini saya syukuran untuk khatam Iqra-nya anak saya yang namanya Mahmud. Gitu harusnya. Coba Iqra khatam, syukuran. Insya Allah. Ini anaknya dipondokkan, khatam Iqra, nggak ada syukuran sama sekali. Ustaz nggak dikasih lagi. Kabur ustaznya, bingung nanti kamu. Insya Allah. Jangan begitu. Syukur kepada Allah. Ini penting. Kalau kita syukur, nanti Allah awetkan. Nanti Allah akan jadikan langgeng terus nikmat yang Allah berikan. Dan ini contohnya banyak di kalangan ulama-ulama zaman dahulu seperti itu. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, kemudian kita bantu anak kita dengan doa Pak, dengan amal. Ayah ibunya coba di rumah bikin puasa. Kalau mampu puasa Senin Kemis bagus. Minimal puasa pada bulan-bulan Muharram, pada bulan Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah seperti sekarang, bulan Rajab. Ini termasuk Asyhurul Hurum, puasa pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Puasa niatnya untuk anak yang di pondok pesantren, insya Allah. Bikin amalan, ayahnya bikin amalan, ibunya bikin amalan. Dulu Al-Imam Bukhari rahimahullah, beliau ini ketika kecil usia. Dan setelah acara bayan wali santri selesai, kemudian dilanjutkan dengan peletakan batu pertama. Di sini akan dibangun bangunan Pondok Putra. Jadi ini luas tanahnya itu sekitar 2 hektar, Pak. Jadi yang dibangun pertama kali bangunan asrama putra. Itu yang pakai sorban, itu dia berlaku sebagai donatur di pondok cabang ini. Dan setelah acara peletakan batu pertama, kemudian disempurnakan dengan khidmat. Karena setelah khidmat ini kami akan berangkat lagi ke markas Bau-Bau untuk mengisi acara Isra Mi'raj di markas Bau-Bau. Oke, bentar. Sebelum masuk, bentar. Sebentar, Sat. Oke. Afwan. Parang. Insyaallah. Kapan-kapan jenengan tidak baro. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.